Hari ini kita mau ngecek untuk penerbitan izin PIRT ya, yang akan dilakukan oleh tim Kesling dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, guys. Saya sudah di lokasi. Ini kita segera melihat produknya ya. Ini satu kok hari kurang? Satu. Ini guys, kita sudah ada di tempat produksi salah satu di Kecamatan Lebong. Ini saya bersama Bu Linda yang akan segera melakukan pengecekan atau survei, guys. Kami tim survei untuk yang bisa mengeluarkan nomor PIRT yang bakal ditindaklanjuti untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu untuk mengeluarkan izin usaha, izin usahanya. Nah, jadi di sini kan kita survei ke lapangan tuh ada form yang harus kami isi, jadi akan kami tengok dulu sesuai apa idenya kan, baik itu sarana dan prasarananya, baik cara memproduksinya, baik juga para karyawannya, cak mano kayak gitu. Mungkin kan kemarin perwakilannya kan sudah ada ngikut waktu pelatihan, paling tidak sudah disampaikan sama kawan-kawan yang lain, jadi cak mano waktu pelaksanaan kerjanya. Nama alamat perusahaan? Kelurahan Tabanya. Namanya? PPKS Wanita Mandiri. PPKS Wanita Mandiri. Jadi kita tempat kita mengerjakannya di sinilah. Iya. Bahan baku di mana kita simpan? Sini? Nih. Bahan baku. Jenis pangannya jenis yang diolah? Cuma tidak olahnya juga. Bukan dodo ya? Itu salah satu tempat untuk menyimpan bahan baku. Ini untuk bahan bakunya. Di dalam box ada juga, Bu. Yang penanggung jawabnya siapa, Bu? Ini Bu Linda lagi mengecek, guys. Cek tempat penyimpanan bahan bakunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karyawannya berapa? 9. Bahan baku, terus peralatannya, ketannya kita tumbuk sendiri atau pakai mesin lain? Mesin Mesin lain, terpisah berarti. Belum ada mesin. Bangunan tuh umurnya berapa? Ketannya, guys. Itu kalau yang itu Beras ketan sebagai bahan baku. baru dibentuk tahun ada langsung dibangun tahun Belum. ini Berdirinya Januari 2000. bulan 3 Baru tahun ini berjalan. iya, Bu. Itu memori tempat sampahnya ada, Bu? Sudah. Ini tepungnya? Ini air gula. Sampah dalam itu Nunggu air gulanya kan langsung ini. airnya air apa, Bu? Air pam. Hasil produksinya di sini. Tempat pengemasannya di mana? Sini lah. Karyawannya ada pakai aksesorisnya? Cincin apa tidak ada kan?
Sip. Ya masuk kan ya. Ada masker. Oh, masuk pun aja ikut. Oke, siap. Biasanya WC-nya tempat cuci tangan nggak ada tadi situ Bu, ya. Lupa bawa dapat. ada di tangan. Sikat aja ada. Aduh, di depannya langsung depan di tangan depan. Hah? Kayu aja kita tuh bulan. Oh. Sambil jalan ya, sambil jalan tengok. Kalau kita tengok dari itu kemarin dari rancangan label, itu kan rancangan labelnya kan. Kalau tengok dari rancangan label, ini kan ada kita sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kalau kita masalah label ini, teman-teman, ini masih banyak yang harus kita perbaiki, harus banyak kita tambah. Karena minimal di dalam label itu ada beberapa poin yang harus kita cantumkan. Yang pertama itu kan nama produk. Nama produk kita Lado di sini, Fujua original. Kemudian kalau nama dagangnya ini kan, UPP KS Wanita Mandiri. Kemudian daftar bahan yang digunakan kita tidak ada di situ, berarti harus kita masukkan. Masuk ke komposisi, itu harus kita masukkan di sini. Kemudian berapa beratnya, karena kan kemarin pengisian di situ kan ada di formnya ini. Jadi kita kan harus meriksa berkas ini kesesuaian berkas dengan yang ditemukan di lapangan. Di sini kan diisi kemarin kilo. Nah, kilonya kok apakah kemasan itu 1 kilo, 2 kilo, atau kalau dibentuk gram mungkin 500 gram, 250 gram gitu. Jadi harus dicantumkan juga di sini. Harus ditaruh di sini. Kemudian nama dan alamatnya. Oke, ada di sini. Pesan. Kalau sudah ada nomor PRT baru kita ngurus halal dari MUI. Kemudian tanggal dan kode produksi di sini belum ada. Kapan buatnya? Nah, biar kita tahu kadaluarsanya kapan. Kalau yang kode produksi ini setiap produk itu beda-beda membuat kodenya. Sama kayak kalau orang jualan tuh dia taruh ada kode misalnya JML, MA po, nah itu yang tahu punya sendiri. Tapi itu harus kita ketahui itu paling tidak huruf itu mewakili apa kayak gitu. Misalnya kita anukan bulan kita anukan dengan huruf, misalnya Januari itu A, Februari itu B. Jadi yang tahu cuma orang yang punya produk inilah kayak gitu. Untuk kode produksi. Coba tengok produk-produk ada kode produksi sendiri yang tahu mereka. Orang yang bukan luar kan nggak tahu. Berarti bulan ini nih ada kode, kode bulan depan. Iya. Terus di situ juga ada mencerminkan kita nih membuat nih produk yang keberapa. Misalnya kan kita buat bulan Iko bulan 9. Nah, kode produksinya misalnya huruf apa dari bulan 9 tuh A, B, C, D, E, F, G, H, I misalnya I. Nah, itu ke berapa kita buat kok, kita memproduksinya kok misalnya ke 10 misalnya I 10 jadi tahu berarti produk itu yang ke 10 kalinya memproduksi pada bulan 9. Kemudian kadaluarsanya. Kadaluarsa. Kalau kita tengok orang jualan kan untuk yang tanggal pembuatan dengan kadaluarsa tuh biar enak tuh dibuat kayak kotak, misalnya di atasnya tuh tanggal produksinya kapan, gua ada kadaluarsanya gitu. Nah, jadi tidak banyak makan tempat gitu. Kemudian nomor izinnya inilah yang sedang kita proses kan. Nah, kalau sudah keluar Pak baru dicantumkan nomor izinnya, yaitu PIRT 15 digit angka. Nah, ini yang baru, yang ini berarti ini masih ada yang harus kita perbaiki lagi. Ya, kita perbaiki lagi. Ini kan mungkin ada yang perlu diperkecil huruf-hurufnya biar bisa masuk komposisinya kayak gitu. Nah,
dari Denah Bangunan. Kalau dari Denah Bangunan kemarin kalau ada salah sempat aku sampaikan kalau kita karena kunci dari PIRT ini dari waktu kita memproduksi. Kenapa kunci di situ? Karena sering terjadi misalnya kejadian luar biasa keracunan makanan atau apapun itu pada waktu kita buat memproduksi itu. Dari penggunaan bahan, dari izin sanitasi yang pekerjanya, dari lingkungannya itu mempengaruhi. Dari bahan apa untuk tempat kita masak, tempat kita pengolahan itu juga mempengaruhi hasilnya. Penata letak alurnya. Nah, mana disampaikan kan, jadi tidak boleh kita kalau berproduksi itu lalu lalang pulang kili itu tidak bisa, jadi harus satu jalur, tidak boleh pulang balik gitu. Kemudian tempat sarana produksi, tempatnya kalau kita tengok sini memang lumayan luas, tapi penata letakannya kayak misalnya terlalu terbuka ini akan memicu mudah masuknya binatang kayak tikus, kecoa. Itu kalau bisa dia meminimalisir binatang yang bisa masuk. Karena apa? Kalau dia mudah masuk, kita tidak tahu produk kita kan kejatuhan apa bisa diganggu. Jadi harus kan ini. Kalau misalnya sudah terbuka seperti ini, bisa kita kasih kawat nyamuk yang kecil tuh, jadi ventilasi tetap ada, meminimalisir masuknya nyamuk, masuknya kecoa kayak gitu, masuknya tikus. Karena ini kami pengawasan nih dengan pembinaan sama kayak orang PP POM, karena langsung dipesan sama orang PP POM. Kemarin kami 2 hari mendampingi orang PP POM. Banyak PIRT yang setelah kami keluarkan nomornya, ternyata pas survei ke lapangan mereka tidak melaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi banyak orang BPOM itu kecewa, makanya dia mesan minta tolong kalau memang ingin mengeluarkan, tolong benar-benar. Jadi karena ini bersangkut paut dengan makanan, nah itu sangkut paut dengan makanan. Kemudian juga tempat bahan baku, tempat penyimpanan, tempat kita mengolah itu tidak boleh bolak-balik. Ini kan kayak bahan bakunya di sini. Nah, seharusnya kalau kita atur mungkin bisa diatur ulang lagi kan tahun ini. Sudah kita anukan kelapa, parutannya di situ. Seharusnya pas ada bahan kelapa langsung. Tidak ini lagi setelah parutan kelapa langsung tepat kita nyantan. Nah, setelah kita nyantan apa lagi prosedur alurnya? Kita nak masak setelahnya tempatnya, tempat masak santan. Jadi tidak boleh lalu lalang, terus diatur satu arah. Nah, kemudian tempat pengemasan biasanya itu tidak jauh dari tempat penyimpanan. Jadi tidak dulu kita pulang kiri runduh-runduh lagi, karena kemarin juga memang orang BPOM memesannya, jadi bukan kehendak kami dan juga sesuai memang prosedurnya seperti itu. Kemudian pada saat bekerja, ini kan kami tengok kemarin disampaikan setiap pekerja, kalau dia cewek masih enak pakai jilbab, kalau cowok pakai tutup kepala, pakai masker, jangan lupa pakai sarung tangan yang plastik, bukan yang karet. Kalau yang karet punya medis, kalau yang kerja produksi itu yang plastik. Nah, walaupun pakai plastik, tetap protokol kesehatan kita jalankan, yaitu tetap cuci tangan. Nih, kami juga survei ke lapangan, bang dipesankan selalu jangan janjian dulu, harus dadaan. Karena kalau dadaan kita tahu cak mana sih dia di lapangan sebenarnya. Kalau kita kasih tahu, pasti mereka sudah menyeting duluan. Kami udah pengalaman kayak gitu. Kalau kami kasih tahu dia nyeting duluan. Pakai sarung tangan ini dipersiapkan. Gitu. Tapi kalau kami dadaan, karena kemarin kami beberapa hari ini awalnya orang BPOM itu dadaan banyak sekali temuan. Jadi mungkin penataannya lagi Kak minta tolong diinikan lagi. Diatur lagi mungkin tempat
ini kan tempat akhir untuk nyuci kan. Iya. Nah, gitu kan kayak tepung, jangan taruh di dekat tempat dekat-dekat pencucian gitu. Harus ditata, diatur karena juga pengaruh kan campuran tepung walaupun tertutup tetap tempat pencucian kan. Ini. Nah, mungkin diatur cak mano lagi supaya bagus karena harus sesuai dengan alur. Terus ditempel juga Pak alurnya di dinding. Jadi biar tidak salah tempat bahan baku. Nah, bahan baku lah sudah bagus tempatnya. Istilahnya sudah ditutup, sudah tertutup, sudah aman gitu. Karena banyak juga kami temukan bahan baku itu dia langsung ke lantai, itu tidak boleh. Jadi harus ada lapisan, kemudian harus tertutup supaya tidak ada binatang masuk, supaya tidak langsung ke lantai kan. Ini kan sudah tuh, tinggal tinggal penataan, diatur lagi. Untuk yang pekerja kita berapa orang karyawan? 9. Musim hajatan dah ada semua. Pakai asisten kan. Itu asisten. Sedikit orang belakang. Ada yang kosong lagi. Isi yang kosong lagi. Orang 9 dengan ketua dengan Iko 9. Nah, untuk yang para pekerjanya udah disampaikan nggak kalau misalnya ada yang kurang sehat badan itu jangan masuk. jangan masuk dulu. Istirahat. Murah. Enggak. Alur jangan lupa ya. Alurnya sama ini buat kue ini kan kalau kita sama buat kue ada resep kan. Nah, ada resep. Nah, resep itu dikuasai dengan segalanya atau memang sendiri yang tahu resep? Sama-sama. Karena kan kalau kemarin kami itu tuh dia yang tahu resep cuman yang punya. Jadi yang punyanya yang ini anak buahnya tidak tahu, anak buahnya tinggal istilahnya mengatur. Nah, itu kalau memang ada resep, itu resepnya dibuat ditempel. Jadi siapapun mungkin entah ada staf karyawan baru masuk, itu mereka walaupun tidak dikasih tahu dengan membaca resep mereka sudah bisa buat sendiri tahapannya seperti apa. Ya kan per ini misalnya sekali buat per 10 kilo, resep untuk per 10 kilo sekian. Nah, resep per untuk misalnya 20 kilo sekian kayak gitu. Ini ada resepnya. Jadi siapapun Pak yang datang, kalau misalnya ada yang datang nengok, dia itu sudah ada. Tiga ke kotaknya, tiga ke. Ada kotak ketiga. Kan papan itu kan tak digunakan. Terus pencatatan yang penting. Kita harus ada pembukuan. Buku misalnya buku dari bahan baku, misalnya kan minggu iko, nah itu bahan bakunya apa, berapa yang dikeluarkan, kemudian kita dapat hasil kita berapa produk tuh kan, kita distribusikan kemana aja gitu. Register lah. Buku produksi itu ada. Buku register. Ku absen kamu orang juga.
yang bahannya untuk hasil produk. Juga kesehatan kerja itu ada yang namanya pos UKK. Pos UKK di mana para pos UKK ini itu sama kayak posyandu. Tapi kalau posyandu itu kan untuk anak balita dengan ibu hamil. Kalau posyandu lansia khusus ibu-ibu lansia. Nah, kalau pos UKK itu khusus untuk tenaga kerja yang informal seperti itu inilah kelompok-kelompok. Cuma minimal anggotanya itu 10 ditambah 1 kader, jadi 11. Nah, kalau memang sudah ada itu bisa kita laporkan di puskesmas tes untuk membentuk. Jadi kenapa perlu pos UKK itu? Untuk bisa mendeteksi kesehatan ibu-ibu yang kerja di sini. Minimal pemeriksaan kesehatan 3 bulan sekali, kayak gitu. Harus cek, karena kan di ini juga di form ini ada kesehatan pekerjanya. Kemudian di sini juga kan diisi kemana kesehatan pekerjanya diperiksa kapan pas waktu sakit baik. Padahal kan kita periksa kesehatan tidak mesti harus sakit. Kita nampak sehat belum tentu sehat. Nah, itu. Jadi mungkin tambah 2 orang lagi lah jadi 11. Kalau udah 11 kan bisa kita lapor ke puskesmas tes untuk bentuk pos UKK di sini. Jadi sesuai kesepakatan Pak, apakah 3 bulan sekali cek kegiatan sama siap posyandu, tensi, tinggi badan, berat badan. Kalau bahasa kami itu jenang gitu. Oh, Jawa jenang. Gelamai. Iya. Oh gitu ya, Bu.